Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Azrul Cahyo dari kelas 2 EA 10, MPM 11224727. Sini saya akan mempresentasikan tugas ke materi Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Yang pertama-tama, apa itu Gerbang Pembayaran Nasional? GPN adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2017, sistem ini memungkinkan transaksi elektronik seperti penggunaan kartu debit dapat dilakukan melintasi berbagai jaringan perbankan secara domestik. Sederhananya, GPN bertindak sebagai jalan tol yang menghubungkan bank satu dengan bank lainnya di dalam negeri. Logo burung Garuda merah yang ada di kartu debit perbankan nasional adalah penandaan bahwa kartu tersebut terhubung dalam jaringan ini. Yang kedua itu tujuan utama GPN. Yang pertama itu adalah introkoneksi dan interoperabilitas, menyatukan jaringan pembayaran agar konsumen bisa menggunakan kartu dari bank manapun di mesin EDC atau ATM dari bank manapun. Yang kedua, efisiensi ekonomi, menurunkan biaya transaksi keuangan dengan pemrosesan yang dilakukan sepenuhnya di dalam negeri. Biaya operasional jaringan menjadi jauh lebih murah. Yang kedua, kedaulatan data, memastikan data transaksi masyarakat diproses dan disimpan di Indonesia. Yang penting untuk keamanan nasional dan perumusan kebijakan makroekonomi oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, analisis manfaat ekosistem. Yang pertama itu masyarakat bisa bertransaksi di EDC manapun tanpa hambatan. Biaya administrasi bulanan kartu GPN juga umumnya lebih murah dibandingkan kartu berlogo prinsipal asing. Yang kedua, pedagang tidak perlu menumpukan banyak mesin EDC di meja kasir. Selain itu, ada penurunan biaya merchant diskon rate atau MDR yang dibebankan kepada pedagang per transaksi. Yang ketiga itu industri perbankan menghemat biaya investasi mesin EDC karena infrastruktur bisa dipakai sharing infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada jaringan internasional. Yang ketiga itu negara, menjaga devisa negara karena biaya pemrosesan transaksi tidak lagi lari ke luar negeri. Hubungan GPN dengan tren pembayaran digital. GPN adalah fondasi awal dari interoperabilitas keuangan di Indonesia. Konsep satu infrastruktur untuk semua. Ini menetapkan standar tentang bagaimana ekosistem transaksi seharusnya jalan. Bila kita mengamati pergeseran referensi konsumen ke dompet digital e-wallet, infrastruktur yang terstandarisasi mengubah peta persaingannya. Tanpa standar nasional, penyelenggaraan dompet digital akan bersaing secara eksklusif dalam memasang kode QR di toko-toko, namun berkat cetak biru interoperabilitas dari GPN Bank Indonesia kemudian mampu meluncurkan QRIS. Hal ini meruntuhkan dinding eksklusivitas antar platform sehingga persaingan industri tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya alat pembayaran terbanyak di toko, melainkan siapa yang memberikan promosi dan pengalaman pengguna UX terbaik. Dari kesimpulan pembahasan ini sebelumnya, kesimpulan utamanya dapat ditarik melalui 3 perspektif ekonomi dan manajerial. Yang pertama itu efisiensi makro dan kedutaan. GPN menunjukkan ketergantungan pada jaringan prinsipal asing, menjaga biaya pemrosesan transaksi devisa dan data finansial masyarakat tetap berputar di dalam negeri. Yang kedua, optimalisasi operasional, CAPEX dan OPEX. Terjadi perombakan model bisnis perbankan dari persaingan
usaha infrastruktur, bahkan modal otomasi menjadi konsep sharing infrastruktur bagi pedagang retail, penyelenggaraan tarif PPI dan memangkas beban biaya operasional secara signifikan. Yang ketiga, transisi model pendapatan bank. Sistem ini memaksa perbankan sekali dari strategi margin driven menjadi strategi yang tinggi volume driven pendapatan komisi fee basis income tidak lagi bergantung pada biaya lintas bank yang sangat melainkan pada kuantitas transaksi dan pemanfaatan atau historis. Pedagang untuk mendapatkan kredit produktif. Singkatnya, GPM meruntuhkan tembok eksklusivitas antar bank dan menciptakan persaingan yang lebih sehat, di mana bank dan lembaga keuangan ini harus bersaing melalui kualitas layanan, bukan lagi dari kepemilikan alat pembayaran di lapangan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan. Mohon maaf juga Bapak, saya nggak bisa lagi on cam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.